Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi saat ini saya berada di hutan wilayah Nganjuk, Jawa Timur ya. Dan kita baru saja menuruni sebuah perbukitan dan menuju ke jalan raya. Karena jalan rayanya berada di bawah perbukitan dan harus turun melalui akses jalan setapak ini, yang dimana jalan ini adalah akses jalan orang menuju ke hutan ya. Nah, sudah terdengar sahup-sahup suara kendaraan di bawah sana. Nah, di sana teman-teman ya, dikabarkan ada sebuah fenomena alam ya, fenomena alam yang sangat aneh ya, bisa dibilang kejadian di luar nalar. Yaitu terdapat sebuah batu raksasa di pinggir jalan raya, yang menurut cerita dari warga, batu tersebut adalah batu jelmaan ular naga. Jadi kepala naga yang menonjol ya di tebing, yang tentunya tempat itu juga masih dingin, karena warga sering dijumpai ya hal-hal aneh atau hal mistis di area atau sekitar lokasi batu perwujudan kepala naga atau kepala naga yang menjadi batu ya di pinggir jalan raya. Nah, ini harus menuruni jalan setapak seperti ini teman-teman. Saya bisa mendengar suara aliran sungai ya, tidak jauh dari jalan raya tersebut. Di bawah dari jalan itu ada aliran sungai. Jadi suaranya sudah mulai terdengar dari sini. Nah, kita terus turun teman-teman. Dan ini suasana hari ini ya, kebetulan tidak turun hujan karena kemarin semalaman diguyur hujan, dan ini terlihat ya tanahnya masih basah. Nah, itu sudah terlihat jalan rayanya, jalan yang menghubungkan antara Nganjuk menuju ke Bojonegoro. Jadi jalan menghubung alternatif ya teman-teman ya, menuju ke Bojonegoro. Jadi lebih menghemat waktu jika dari Nganjuk dengan tujuan Bojonegoro melewati akses jalan yang di bawah situ, jalan raya ini. Nah, kita hampir sampai. Kita akan membuktikan ke teman-teman semua bahwa ada kepala naga yang memfosil atau menjadi batu di pinggir jalan raya. Ini harus hati-hati juga, karena ini batu yang kita injak jalan setapak ini berlumut. Awas, hati-hati ya, licin, berlumut batunya. Nah, kita sudah sampai jalan rayanya teman-teman, dan kita akan menuju ke lokasi. Terdapat fenomena alam yang sangat di luar nalar dan seperti tidak masuk di akal. Nah, seperti ini. Jadi ada keunikan ya teman-teman di sini. Jadi bagi pengendara jalan ini, ketika melintas di tempat ini harus membunyikan klakson ya. Ya, karena diyakini itu adalah merupakan suatu isyarat atau permisi gitu ya, suatu ungkapan untuk mohon izin untuk lewat atau permisi ketika melintasi dari jalan ini, karena di sana ada tempat sakral yaitu perwujudan batu kepala naga. Nah, mungkin mereka bukan warga sini, jadi kalau warga yang dekat sini pasti tahu ketika lewat dari atau melintas jalan ini harus membunyikan klakson teman-teman. Nah, konon ceritanya ya, batu ini dulu pernah ya mau digeser atau dipindah, tapi tidak bisa dipindah ya, walaupun dengan alat berat, beberapa alat berat yang dikerahkan, tetap tidak bisa ya. Waktu proses proyek pengerjaan jalan ini jadi agak menikung. Nah, seperti itu ya, terlihat ya, jalannya agak menikung, agak berbelok, yang seharusnya lurus tapi akhirnya dibelokkan atau menikung karena ada sebuah batu yang benar-benar tidak bisa digeser. Beberapa alat berat yang dikerahkan di tempat ini ya untuk menggeser atau memindah batu yang kalau kita lihat sekilas memang benar-benar menyerupai kepala ular naga ya teman. Kita nanti akan buktikan dari dekat seperti apa, biar tidak dibilang hoax ya. Nah, ini teman-teman sudah terlihat dari sini batunya ya.
benar-benar menyerupai kepala ular yang sudah berlumut ya. Nah, jalannya agak menikung. Nah, ini plat jauh. Jadi warga yang bukan warga sini tidak tahu kalau lewat sini harus menyalakan atau membunyikan klakson sebagai tanda untuk permisi atau numpang lewat. Ini batunya teman-teman, batu misterius. Bisa dibilang ini batu aneh ya. Kita akan mendekat ya. Kita buktikan bahwa memang batu ini pernah mau dicoba digeser atau dipindah. Ini ada bekas seperti apa ya, bekas itu loh, apa, bego. Iya, cakaran-cakarannya giginya bego di sini ya, merata, hampir merata. Nah, ini ceruk-cerukan ini bukan pahat ya, tapi memang nyata ini bekas giginya itu ekskavator apa, alat berat itu loh, bego. Mungkin badannya di sana ya, iya, sampai ke atas sana ya. Ekornya ya, ini kepalanya. Ini kepalanya di sini. Yang banyak juga warga yang mendapat atau mengalami hal-hal mistis di tempat ini ketika malam hari ya. Ketika melintas tempat ini malam hari, sering mengalami kejadian mistis, ditemui sosok ular yang tiba-tiba melintang gitu ya. Yuk kita mundur ya, kita ambil dari belakang karena ini suasana masih lebaran, jadi motor atau kendaraan sangat ramai. Karena ya, ya. Nah, di atas sana ya, di atas sana ada sebuah punden keramat. Nah, coba. Nah, itu dinamakan Watu Gandol. Kalau dari sini nggak kelihatan, dari sana ya mungkin ya kelihatan ya Watu Gandolnya ya. Tapi itu kelihatan pohonnya. Di sana ada sebuah gua di bawah pohonnya persis, yang dimana gua itu adalah tempat untuk ritual ya, sering digunakan untuk acara ritual ya, dengan tujuan ada yang bertujuan untuk pesugihan, ada yang memperdalam ilmunya, yang bertapa dan lain sebagainya, yang ada di bawah pohon sana itu. Dan ada batu raksasa yang tidak bisa tergulir ya, tidak bisa jatuh. Dan salah satu dari batu yang ada di sana itu melorot, tapi tidak gelundung, melorot dari atas sana itu serot sampai sini ketika proyek jalan raya ini. Dan ketika mau dipindahkan atau digeser, ini benar-benar tidak bisa walaupun 1 senti pun tidak bergerak. Padahal sekitar kurang lebih 4 atau 5 alat berat ya digerakkan di sini. Rusak gitu ya, mengalami kerusakan parah. Bahkan operator dari alat berat tersebut ya mengalami sakit gitu ya. Ini cerita real ya, tidak merekayasa, sumber dari masyarakat langsung. Ini dinamakan situs Watu Gandol yang ada di atas sana. Dan salah satu dari batu yang terjatuh ini diyakini ini adalah perwujudan kepala naga atau naga yang bertapa di atas sana, yang kepalanya sampai di sini, mungkin badannya tertanam, ekornya di atas sana ya, karena di sana tempat ya pemujaan atau tempat sakral tentunya yang dinamakan situs Watu Gandol ini. Kalau teman-teman pernah melintas tempat ini adalah jalan penghubung antara Bojonegoro dan Nganjuk ya, jalan pintas ya, jadi mungkin sebagian tahu ya. Nah itu contohnya, jadi warga lokal yang paham dengan lokasi ini pasti membunyikan klakson di tempat ini sebagai salam gitu ya, atau amit sewu, permisi, numpang lewat gitu ya, itu kalau istilah Jawanya. Nah, luar biasa sekali, sebuah tempat keramat ya, dan sebuah fenomena alam yang bisa dibilang ini adalah kejadian di luar nalar. Ada batu raksasa yang diduga ini adalah perwujudan dari ular bertapa yang kepalanya di pinggir jalan raya ini dan menjadi batu atau memfosil di tempat ini. Oke teman-teman, jadi seperti tadi tayangan yang mampu kita sajikan dalam video kali ini, mudah-mudahan sedikit menambah wawasan kita tentang mistisan tanah Jawa yang masih banyak menyimpan misteri dan teka-teki yang belum terpecahkan hingga saat ini. Yang tentunya kita kalau tidak belusukan di tempat-tempat seperti ini, kita tidak akan pernah mengetahui bahwa disinilah terdapat perwujudan kepala naga raksasa yang menjadi batu atau membatu di pinggir jalan raya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah khilaf maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan baik dunia sampai akhirat. Saya akhiri, bila itu hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.